Hai, jumpa lagi di channel saya, Bob Andara. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang expert atau ahli dalam bidang audio system ya. Khusus yang vintage ya. Yes. Jadi audio jadul. Audio jadul. Betul. Jadi inget gak dulu teman-teman, kalau kita masuk mobil tuh ya, kalau kita pasang kaset audio atau CD kan bunyinya klek gitu ya, apalagi suara-suara itu ya. Yoi. Jadi analog banget kan? Iya. Analog. Nah, kenalan dulu dengan narasumber kita. Kenalin, Hendy. Ya, Hendy. Iya. Lengkapnya udah tahu belum, Pak Bobi? Oh, apa tuh? Hendy audio jadul. Oh, Hendy audio jadul. Kenalin deh, Hendy. Apa profesi, keahlian, dan cerita juga tentang audio jadul tuh. Ya. Gimana? Jadi saya beberapa tahun terakhir ini kerjaan saya memang ngebenahin mobil orang lain. Tapi kebanyakan memang ya mungkin boleh dikatakan 90% customer saya itu mobil lama. Mobil lama ya? Di bawah tahun 2000. Nah, di bawah tahun 2000 kebanyakan di restorasi atau dimodifikasi atau restock custom. Nah, pada saat ini kebanyakan kan cat, velg, jok gitu ya udah. Ini apa? Itu udah gampang ditemuin. Iya. Nah, restorasinya ya. Pada saat ingin supaya paripurna nih mobilnya nih, supaya beres semuanya, maka customer saya kebanyakan pengen audionya yang kita sebut nih period correct, yang Om Bobi bilang tadi. Jadi pakai kaset lah atau pakai CD lah gitu, radionya juga yang everything is analog gitu. Di bawah tahun 2000 tuh eranya CD memang udah masuk. Tapi pada saat itu CD masih mahal Om. Orang banyak kan beli kaset, ya kan Om inget pasti kan Aquarius Mahakam. Betul. Ya, Blok M dulu Aldiron ya, kan. Ya gitu-gitu kaset masih Kaset ini, ya, berjaya ya. Pada saat sekarang mereka pengen mengembalikan era ini ke mobilnya. Nostalgia lah intinya. Nostalgia. Nah, makanya dibutuhkan nih macam nih ya, stick equalizer belopung nih, ini mobil gaul zaman dulu kalau belum ada ini, belum gaul, nggak gaul bro, nggak gaul. Nah jadi, nah barang-barang ini yang sekarang dikembalikan ke mobil yang dimodifikasi tadi. Nah ini yang menarik nih, Om Hendy ini kan sebelumnya berkarir di perusahaan, salah satu perusahaan otomotif besar ya? Ya, di APM dulu. Nah terus apa yang membuat motivasi Om Hendy ini tertarik untuk menekuni audio jadul nih? Ya, jadi sebenarnya audio ini bukan barang baru Om. Ini mainan saya dari SMP. Oh, emang hobi dari ya? Taman Puring. Taman Puring awalnya. Jadi karena pulang waktu itu sering naik bis, gitu kan. Terus turunnya di Blok M ganti bis. Nah, akhirnya saya sering turun Taman Puring, main ke Taman Puring, lihat-lihat. Nah, di situ mulai belajar gitu kan. Terus lama-lama nabung beli. Nah, beli terus kalau minta pasang di Taman Puring kan nambah biaya lagi. Saya minta ajarin ke Mamang Taman Puring. Ini, Mang, tolong masih pakai seragam, Bro. Celana putih biru, Bro. Ya kan? Mang, ajarin dong. Masangnya gimana? Ya mungkin mamangnya itu sekarang udah tua banget kali sekarang zaman ya. Dulu iya zaman dulu tuh berapa tahun yang lalu, tahun 80-an masih mungkin 86 87 lah. Nih deh gini kabelnya gini udah. Terus saya inget tuh orang mah SMP gitu nginget pelajaran nih, gue mau nginget kabel. Pulang praktek di mobil bokap. Langsung praktek tuh. Praktek ya. Bisa. Wah, bisa nih, berhasil nih. Oke, bagus. Nah, jadi semenjak itu jadi sering tuh tuker-tuker barang, tuker kaset, tuker ini, tuker itu gitu ya. Nah itu dulu banget tuh sampai periode yang macam stick ini saya juga minta beliin dong sama bokap kan, beliin dong Pak gitu. Udah dibeli, begitu di rumah nyampe bongkar sama gue. Bongkar lihat kabel-kabelnya. Diomelin tuh. Ngapain bongkar-bongkar? Pengen lihat kabelnya. Gitu kan udah gitu. Nah, akhirnya mau di riset ulang ya. Iya, di riset gitu kan. Gimana caranya sih ini barang mahal kok bisa hidup ya? Zaman dulu mahal, Bro. Betul. Nah, udah tuh akhirnya bisa. Nah, udah jadi terbiasa kan. Nah, pas SMA teman-teman saya udah mulai dibeliin mobil nih. Kita belum. Tapi kita bisa nyambungin aksesoris kan, jadi ya dalam seminggu mungkin sekali atau dua kali ada tuh cabut sekolah. Masang ginian. Masang ini ya, audio masang ya. Audio, masang audio, entah lampu, entah
alarm apa. Tapi saya paling senang masang audio, ngedandanin. Masang apa? Ini subwoofer apa? Pokoknya soal kenceng deh. Yaudah yuk kita belanja dulu Taman Puring. Belanja Taman udah hafal Taman Puring pada kenal kan. Belanja, terus balik, sambungin rapi, udah beres. Bayarnya juga nggak pakai duit dulu. Lo mau apa? Itu deh tape lamanya bekasnya gue ambil. Nah, kayak gitu. Tuker gitu ya? Iya, udah. Nah, itu kan bisa dimanfaatin lagi kan. Nah, nggak nyangka sih, 40 tahun kemudian mainnya masih main yang sama gitu masih kan. yang sama. Iya. Dan sekarang juga udah banyak nih selebgram atau artis-artis ya kliennya Om Hendy ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Ada Apa sih Vindes beberapa. ada kan? Si Desta, terus Om Mobi, Om Fitra, Fitra, ya. banyak sih. Terus kalau pemusik tuh kemarin terakhir Om Widi Malik, terus Om Ernest drummernya Coklat, Drummer Coklat. ya banyak kalau pemusik banyak. Iya, berarti udah terkenal di kalangan mereka ya? Ya alhamdulillah. Karena mereka itu juga karena suka sama mobil vintage ya? Benar. Ya kan? Karena suka mobil vintage dan mereka merasa kayaknya audionya mobil juga retro. Harus di-improve nih. Betul. Gitu. Oke. Nah, ini Om, nih tentang keilmuannya nih, kalau boleh di-share ya sama teman-teman nih. Itu kan tip jadul kan kaset ya dulu kan. Itu gimana caranya biar suaranya jadi enak? Ya. Jadi sebenarnya tip-tip lama udah enak Om suaranya. Kalau kita bandingin sama ini, kalau tip-tip analog tuh kayak kaset, radio gitu. Istilahnya kita tuh bilang suaranya tebal. Vokalnya tuh enak gitu, merdu gitu ya. Nah, terus eranya CD, suaranya bersih. Iya. Bersih ya. Nggak ada noise, nggak ada noise. Terus apa? Kalau dynamicnya tuh gitu, lebih didengar itu lebih wah gitu kan. Nah, CD udah hitungannya udah digital dong ya Om? Udah digital kalau CD. Udah digital. Problemnya pada saat ini kan, meskipun 90% customer saya pakai kaset, tapi daily-nya mereka nggak pakai kaset Om. Daily-nya pakai Bluetooth, karena mereka nggak mungkin bawa kaset segitu banyak, CD segitu banyak di mobil gitu kan. Dan sekarang udah nggak umum kan kaset udah kan? Barangnya udah susah. Udah susah. Ya, cuma kolektor yang punya tuh. Iya. Nah, jadi balik lagi ini tampilan mobilnya vintage, semuanya sama gitu. Tapi gimana caranya supaya ini applicable buat daily life-nya kita nih, udah pakai Bluetooth, pakai HP digital ya itu. Berarti jeroannya ya di oprek ya. Berarti kita harus pakai strategi lain supaya bisa dihidupin. Nah, kalau audio jadul tuh bener harus pakai equalizer nggak sih? Atau memang standar aja udah oke? Nah, sebenarnya balik ke selera. Yang pertama balik ke selera. Jadi kebanyakan dulu belum ada equalizer. Ini kan equalizer kan? Nah, baru muncul tuh ada equalizer gitu, ada equalizer yang gepeng gitu, yang biar ngedecis decis bass apa gitu. Bassnya dub lebih nendang gitu. Betul. Nah, ini dipakai nih sebenarnya buat zaman dulu nih, buat radio, buat kaset gitu ya, umum gitu ya. Tapi kalau untuk sekarang ke Bluetooth, alat-alat ini sebenarnya udah nggak applicable Om. Karena beda sumber suara. Udah beda sumber suara. Bluetooth tuh udah digital, dia udah apa istilahnya, suaranya tuh udah terolah dari si source-nya Om. Udah di-define secara digital. Betul. Ya keluarnya udah begitu. Betul. Udah bagus juga mungkin. Betul. Harusnya udah bagus. Harusnya udah bagus. Tapi ndilalah suara Bluetooth yang keluar ini mungkin dari 90% customer saya yang pasang ini, 90-90%-nya mengharuskan kita mengolah suaranya lagi supaya enak. Padahal udah enak tuh ya, sebenarnya kan? Digital kan? Digital kan, udah digital. Kita bikin supaya lebih enak. Lebih enak supaya, lagi. Frekuensinya tuh. Ya. Sekarang biar enak tuh definisi enak tuh gimana tuh Om? Kita install kalau sekarang tuh alatnya bukan equalizer gini Om. Itu kita sebut DSP, Digital Signal Processing. Digital Signal Processing. Iya, jadi sinyal Bluetooth suara yang masuk itu kita mainin dulu. Di filter dulu ya? Iya, kita tuning namanya. Itu kita alatnya di mana dia? Kita pakai laptop. Di setting pakai laptop. Setting pakai laptop, kita tuning suaranya supaya
sesuai akustik mobil, sesuai sama speakernya gitu kan, sesuai sama selera customer juga gitu kan. Gimana caranya supaya udah enak, nah baru kita rilis ke customer. Nah tapi tampilan tipnya tetap tip jadul. Tip jadul. Iya. Namanya Bluetooth. Dan memang tip jadul itu kan udah nyatu sama desain dashboardnya kan. Betul. Aneh banget misalnya contohnya Mercy Tiger gitu. Tiba-tiba ya tipnya harus pakai dia dong ya. Betul. Kalau pakai merek yang modern jadi. Iya, jadi nggak vintage-nya nggak keluar. Vintage-nya nggak dapet. Iya. Gitu. Nah, sejadul-jadulnya mobil tuh apa yang paling jadul yang pengalaman Om Hendy nih kerjain? Kita pernah pasang Pagoda tahun 59 itu Pagoda. Pagoda 59. Ya? Iya, Mercy Pagoda. Mercy Pagoda. Iya, itu sebelum apa sih kayak Mercy Kebo gitu sebelumnya? Bukan, jauh sebelumnya 2 sebelumnya pintu, lagi. atapnya kayak Pagoda. Oh. Kalau nggak salah W113 tipenya. Oke, tahun 55 itu ya? Iya, Itu paling lama. 59 kalau nggak salah. Oh, 59. Saya nggak begitu hafal tahunnya. Oh, oke. Itu terus yang paling tua lagi, ya kayaknya itu paling tua deh. Itu di bawah 60, soalnya rata-rata tahun 60-an ke atas. 66, 67 gitu. Settingannya kalau semakin tua tuh semakin susah atau semakin susah, Om. Makin susah ya? Iya. Karena nyesuaiin sama gini, panelnya atau gimana? Mobil tua itu tidak didesain untuk sound quality. Zaman desainnya untuk dengerin radio, dengerin naskah proklamasi, ya kan? Noise gitu ya? Noise-nya, terus naruh speakernya dan lain-lain. Emang tidak didesain untuk dengerin audio enak. Nah sekarang didesain gimana caranya dengan desain yang lama itu soundnya enak ya? Nah itu tantangan. Iya, speakernya juga harus diganti dong. Pengaruh nggak? Ganti semua. Kabel juga pengaruh ya? Pengaruh. Semua sebenarnya semuanya barangnya barang baru. Yang barang tuanya tuh tampilannya aja. Tampilannya harus tua kan tua udah nggak ada yang baru kan, kecuali new old stock yang disimpan sekian puluh tahun gitu kan. Sekarang kalau yang dibilang vintage tuh mobil kan kalau kita dulu sekolah SMP SMA kan 90-an itu vintage nggak hitungannya? Kayak contohnya apa ya, Honda Maestro itu vintage nggak? Nah sebenarnya gini Om, ini kita lurusin dulu nih. Vintage itu sebenarnya aliran modifikasi. Oh, bukan timeline ya? Bukan. Oh, aliran modifikasi. Okay. Jadi kalau misalnya yang dibalikin seperti keluar dari pabrik, gitu ya, disesuaikan benar-benar harus ini bawaan pabrik, bawaan mobil gitu. Nah, itu masuknya ke vintage. Nah, kalau diganti-ganti dimodif masuknya ke custom. Custom. Nah, simpelnya begitu. Cuman memang yang dibilang yang dibilang mobil lama atau mobil kuno itu memang ada batasannya. Kalau saya nggak salah di bawah 75 itu udah dibilang kuno sebenarnya. Di bawah 75 itu based on PPMKI ya. Jadi kan ada apa mobil kuno ya? Persatuan Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno. Penggemar mobil kuno. Nah, itu ada timelinenya. Di bawah itu dibilangnya kuno. Di atas itu enggak? Di atas itu masih ya mobil lama tapi belum masuk kategori kuno gitu. Kayak Datsun tahun 75 kayak apa sih gitu-gitu belum ya? Ada yang kita kerjain banyak itu kalau istilahnya sekarang itu retro. Apalagi tuh retro tuh? Retro car. Jadi retro car di bawah tahun 2000 tuh udah kebanyakan kita sebutnya udah retro. Retro ya. Iya. Tadi yang kayak saya itu ya kayak Corolla tahun 85, 80. Ya, retro itu car retro masuknya iya. Nah, retro carnya itu nanti masuknya baru vintage sama custom gitu. Honda Genio gitu kan, Maestro. Iya, itu payung gedenya retro car. Retro car. Iya. Tapi itu juga head unitnya udah juga retro juga. Retro juga ya. Iya. Oh. Karena retro itu mencakup ya mobilnya, head unitnya, peleknya, joknya gitu kan. Kayak jok gitu kan. Retro pasti orang kenalnya Recaro gitu misalnya kan. Iya, Recaro pelek tuh NK legend gitu kan. tuh ya. Nah, jadi tip misalnya Blopong atau Alpine gitu kan. Nah, itu yang berhubungan sama mobil retro. Oke. Jadi teman-teman udah tahu ya bedanya retro sama vintage ya. Ya, jadi vintage itu bagian dari retro car. Bagian dari retro car. Iya. Oke. Jadi retro. Nah, ini ada vintage yang main orisinil nih. Itu nih nggak boleh keganggu sama sekali. Nggak boleh ada komponen lain dari vintage. Oh. Nah sekarang kalau modif custom. Mobil di tahun berapa sih yang kita bilang dia tuh udah modern? Artinya mobil yang udah ada Bluetooth-nya tahun berapa ya? Di atas 2000
Di atas 2013 tuh udah baru mulai ada Bluetooth ya. ada Bluetooth standar ya. Iya, ada Bluetooth ya. baru mulai. Nah, sebelum itu kan batu CD kan. Iya, sebelum itu CD paling top. Dulu CD-nya juga ada kayak changernya, CD changer ada 5, ada 3 gitu. Itu udah canggih tuh zaman dulu tuh. Waktu itu canggih. Nah, yang ada CD-nya pun itu kalau belum sempurna sebenarnya ya. Bisa dioprek lagi masih ya, bisa dioprek bagus. lagi. Frekuensinya dibelah-belah. Iya, masih bisa dioprek lagi. Yang kalau CD dan lain-lain gitu kan player mobil kan punya keterbatasan Om. Nyetelnya cuma bisa bass sama treble gitu, atau mungkin cuma single tone control doang. Iya, udah. Iya. Nah, masuk ke digital signal processing tuh baru kita olah. Nah, itu kita mainin tuh benar-benar kita olah supaya sesuai sama mobil. Iya. Kan juga di mobil tuh audio juga sebenarnya ada preset ya. Betul. Rock, jazz, tapi kan itu ya terbatas ya. Itu kan settingannya itu. Dianggap pop tuh kayak gini enaknya. Iya. Sebenarnya masih bisa diulik lagi. Masih jauh. Yang bisa keluar. Ya, itu baru permukaannya doang gitu. Berarti keilmuannya tuh mirip-mirip sound engineering dong ya Om? Mirip. Ya kan, karena sound engineering kan harus ngeluarin frekuensi yang dibutuhkan. Biar keren, frekuensi layarnya dinaikin yang mana. Benar. Mirip-mirip ya? Mirip. Oh gitu. Dan memang kerjanya udah pakai laptop aja ya? Iya, di laptop kita dengerin. Pakai software aplikasi, di setting-setting gitu ya? Betul. Oh, oke. Kuncinya sih denger sih. Denger ya? Nah, itu. Jadi kuping ya? Iya. Di kuping tuh harus bisa tahu frekuensi lebih canggih mana. lagi kalau sekarang, nggak pakai kuping lagi, pakai mic. Jadi Pakai yang denger mic? mic, iya. Oh. Yang denger mic. Hah? Ya udah mic nanti ngasih input, kita yang mana yang harus kita rubah, mana yang Oh, mic yang ngasih tahu gitu artinya? Iya, mic yang ngasih tahu. Oh, ini kayaknya harus dirubah lebih. Di sini, dia ngasih input ke kita tinggal outputnya kita yang masukin manual ke. Wih, canggih juga ya. Canggih. Mic tuh kan ininya, yang dengernya. Tapi dia mikirnya gimana ngasih tahu kita? Ada test tone. Test tone. Test tone yang dia keluar suara 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, nanti mic-nya denger, dia kasih spektrumnya. Lu spektrumnya begini nih, yang frekuensi sekian ketinggian, frekuensi sekian kerendahan. Ya udah kita mainin. Nah, itu butuh yang disebut equalizer. Equalizer. Kebanyakan kan kalau zaman dulu equalizer kan buat naikin bass treble gitu. Sebenarnya iya, kayak V gitu kan, atau kayak padahal S. Tujuannya gitu. itu. Makanya disebut equal. Equal nih untuk menyamaratakan si frekuensinya sebenarnya. Nah, tapi makanya gimana ya? Kalau ini sih masih cuma 5 equalizernya. Sekarang equalizernya 31. Wih, banyak banget ya. Banyak banget. Yang bisa diulik gitu ya. Iya, jadi itu begitu si Mike kasih tahu sekian 31. Segini, iya. Banyak banget. Banyak. Dulu aja ini udah jadi pembeda ya. Dulu aja udah bassnya kan? tendangin duk-duk atau di Iya, treble-nya ditinggiin gitu ya. Kalau sekarang keren. susah. Nah, pengalaman nih. Tantangan paling besar apa lagi ngulik tuh? Yang paling ini paling berat lah, paling berat. Kemarin nih minggu lalu saya nginstal Rolls Royce. Wih, aduh. Itu Rolls Royce vintage. Rolls Royce tahun 2009. 2009. Dia masih sebelum era Bluetooth. Ada lu milik salah seorang artis juga. Oke. Dia punya Rolls Royce. Kebetulan artis itu kan bengkelnya klien kita. Kebetulan rekan kita juga. Bengkelnya. Bro, tolong bro, ya udah. Gitu sekarang. Wah. Ya udah kita pelan-pelan aja dan nggak ada referensinya kalau Rolls Royce. Susah ya referensinya. Jadi kita coba pelan-pelan lihat. Akhirnya berhasil udah. Oh gitu. Iya. Gimana tuh biar ya referensi nggak ada, manual nggak ada, nelfon ke Inggris juga susah. Berdoa, Om. Jadi dikulik aja. Iya, diulik aja. Dikulik. Iya. Keren. Aja. Nah kalau mobil Inggris kali yang susah atau mobil apa yang susah biasanya? Sebenarnya rata-rata mobil Eropa susah. Apalagi yang bikin lebih susah lagi itu adalah kita ngerjain bekas kerjaan orang lain. Oh, udah dioprek sebelumnya sama orang lain. Kabelnya udah jelek, ini kita harus cabut bongkar dulu semua. Ini kita setting lagi, ini bikin kabel ini. Nah, itu jauh lebih sulit dan time consume.
Kalau bicara rumitnya Ngurut ya. lagi kan. Mobil apapun itu ya. Iya, iya. Karena udah di yang lalu kita nggak tahu nih ngapain aja. Iya. Karena kondisi semulanya kita nggak tahu. Iya, bongkar semua akhirnya. Oke. Nah ini saya tertarik awam nih ya. Kan kita dulu analog nih. Terus ada teknologi digital. Betul. Nah ada beberapa orang yang mungkin lihat nih terlalu bersih nih, terlalu kurang nih ya. Dan malah kangen lagi suara analog. Sedangkan kalau nyari analog kan kaset udah susah gitu ya. Betul. Nah itu diapain tuh? Yang tadinya analog, sekarang digital udah bagus, tiba-tiba orang nggak puas dengan digital ini. Dibagusin itu gimana cara nimbulin suara analog lagi? Nah sebenarnya gini, kalau udah bicara analog sama digital tuh kayak bicara telur sama ayam. Jadi kalau yang udah kita sekarang dengar suara digital nih, ya sebenarnya suka nggak suka kita terimanya as is ya tetap digital. Hanya kita setnya itu supaya dia nggak akan bisa sama analog suaranya, nggak akan bisa. Walaupun diakalin gimana? Diakalin gimana pun nggak bisa. Cuman sekarang itu kan tergantung masternya Om. Jadi kalau misalnya nih kita paling gampang Spotify deh. Kita coba buka master lagu yang tahun 60-an. 70-an, 80-an, 90-an, sampai 2000-an, semuanya beda. Beda rasa semuanya. Nah, kita mengandalkan itu. Nah, master 60-an kan masternya analog kan. Meskipun dia digitalize, tetap begitu keluar feeling analog, nggak bisa hilang feeling analog. Kalau masternya master analog. Ya, karena digitalkan, didigitalkan, keluar ya rasanya rasa analog meskipun kalau yang kita biasa dengar rasanya udah jadi digital nih gitu ya. Tapi karena masternya master tua nih, master analog, ya masih ada rasa analognya gitu. Karena kalau yang sekarang itu kita berpikirnya justru gimana kita nampilinnya itu supaya justru bukan keluar analognya, tapi yang suara yang dihasilkannya itu maksimal, the best gitu. Suaranya itu the best gitu supaya lagu-lagu itu semuanya enak didengar. Terus misalnya kita nyetir itu kan di mobil kan posisinya nggak bener Om. Iya? Iya dong. Kalau yang paling bener kita dengerin audio itu adalah ini kita duduk di tengah, speakernya di kanan sama di kiri itu jaraknya sama Om. Kalau ini jaraknya segini, yang sini harus jarak segini. Iya. Lah di mobil kan kita agak ke kanan ya kalau Indonesia kan. Ini pendek segini, yang ini sana jauh. Makanya nggak akan bisa sempurna. Ngakalinnya gimana? Nah itu pakai digital signal processing. Jadi yang kiri itu bisa di-equalkan dengan yang kanan. Bisa. Agak gede dikit gitu. Kalau nggak pakai DSP, cuma bisa bajai Om. Jaraknya sama. Setirnya di tengah kan? Iya. Tengah ya? Iya. Oh gitu. Ya memang baru ngeh sih. Memang kondisi ya nggak ideal ya? Nggak ideal. Kalau duduk di mobil tuh pasti kanan lebih kencang suaranya. Kecuali yang duduk di belakang. Sama aja. Di belakang di tengah. Kalau di belakang di pinggir harusnya di tengah. Baru. Iya. Repot ya? Nggak ideal. Nggak akan bisa ideal. Gitu. Nah kalau dari tadi udah dibahas mobil Eropa, mobil lebih challenging ya dibanding mobil Jepang. Nah, kenapa mobil Jepang itu lebih gampang dioprek? Lebih simpel. Lebih simpel. Naruh speakernya juga dia udah naruhnya simpel gitu kan, udah common gitu kan. Jadi nggak terlalu rumit dibandingin mobil Eropa. Jadi Mercy, BMW itu agak ribet ya? Lebih ribet. Gitu otomatis. Orang Jerman kan pikirannya kalau bisa ribet kenapa dibikin gampang? Iya kan? Iya, dibikin jelimet aja. Mereka nggak bikin simplify, mereka engineer gitu kan. Kalau Jepang kan simplified kan. Iya. Simple ya. Iya. Oke. Nah, ini kalau biar teman-teman tahu ini ranging ya, ranging. Kalau untuk menyempurnakan audio itu dari Om Hendy itu kira-kira fee-nya ranging berapa sih kira-kira? Boleh di-share gak tuh? Nah, ini kita bagi dua nih. Kalau untuk ngebagusin suaranya aja, yaitu antara 5 sampai 20, 30 tuh udah enak banget. Apa tuh? Juta. Oh, 5, 20, 10, 20 juta. 15, 20 tuh makin situ makin enak gitu makin ya. Enak gitu wajar lah ya gitu. Tapi basic antara 5 sampai 10 tuh udah kebanyakan yang pasang itu antara 5 sampai 20. 5 sampai 20 juta tuh ya fee-nya. Itu udah enak tuh ya. Udah enak.
Nah ini untuk kualitas suara Om. Kualitas suara. Ya kalau untuk penampilan, nah ini yang budek justru. Karena estetik juga penting kan? Ya ini bisa lebih mahal daripada instalasinya. Oh gitu. Iya. Nah, penampilan mau diulik lagi? Nggak diulik, jadi kita tampilin yang lama. Untuk nyari yang lamanya itu kan kita nyarinya kemana-mana kan. Nyari barangnya nyari itu barangnya. ya. Contohnya tadi Rolls Royce nyari dirapihin kemana lagi gitu kan kalau Rolls Royce masih aslinya bawaan mobil. Kalau misalnya Mercy Tiger gitu butuh barang inian kan kita harus nyari tape yang lama gitu kan. Itu tape umurnya udah 40 tahun Om. Nih, siapa yang masih punya itu? Siapa yang masih punya? Kalaupun punya masih bagus apa enggak gitu kan. Kalau jelek kita rapihin lagi. Servis lagi dibersihin itu kinclong. Akhirnya itu lebih mahal daripada yang kualitas audio tadi. Jadi estetik jauh lebih mahal. Estetiknya jauh lebih mahal. Iya. Problemnya di situ ya karena tampilan sih ya. Tampilan. Orang kagum melihat tampilan, dashboard vintage-nya harus dapet. Betul. Gitu. Itu lebih mahal. Oh gitu. Nah ini awam juga nih ya. Saya ini. Kalau perangkat kan kalau kita dari speaker tuh ada kayak ada tweeter, ada subwoofer, terus ada kayak apa penguatnya apa namanya yang ampli. Itu ya, itu perangkat standar ya? Standar, tapi itu ngumpet semua, nggak kelihatan. Nggak kelihatan nggak itu ya? Kelihatan, iya. Oh, dan kualitas dari itu juga beda-beda ya harganya? Beda-beda, betul. Jadi ampli juga ngaruh ya? Ngaruh. Ampli ngaruh, kualitas DSP ngaruh, tendangannya ya. juga. Cuman karena sekarang teknologinya udah tinggi, jadi udah semua udah dipaketkan dalam satu alat si DSP tadi. Oh, DSP. Jadi ada di dalam DSP tadi tuh, semua itu? Semua. Oh, bentuknya kayak gimana Bang? Nanti kita tampilin, boleh nggak tampilin di sini? Boleh. Oke. Ya. Jadi DSP kotaknya lebih gede dari ini sedikit deh. Ini ya? Iya, oke. Segini lah. Coba saya lihat yang ini ya. Ya, gedean dikit dari ini, gedean dikit dari ini. Ini nanti taruhnya di mana? Di belakang kolong. Di kolong, nggak kelihatan pokoknya. Oh, oke. Tergantung mobilnya sih, nggak semuanya di kolong. Kadang kadang di belakang, kadang tergantung mobilnya. Nah karena ini mobil vintage, retro gitu ya, mobil zaman dulu, jadul ya audio, kan brandnya kan Handy Audio jadul ya. Betul. Nah ada nggak sih klien anak muda Gen Z gitu? Oh banyak Om. Banyak. Yang seneng mobil tua gitu? Banyak. Wih. Banyak. Gitu ya? Iya. Nah kalau boleh di spill tuh selera mereka mobil tuanya ini apa? Sedan terus merek apa? Sedan, kebanyakan BMW, Mercedes ya? Toyota juga ada, Corolla DX. Corolla DX ya, tahun 83, 80 ya? Betul. Ada tuh ya? Ada, banyak. Yang masih bagus? Bagus, justru anak-anak itu rata-rata masih bagus Om. Oh, dirawat ya? Iya. Oh, jarang soalnya saya lihat yang masih bagus jalan gitu. Nah, tapi ada ya? Ada. Komunitasnya juga ada? Ada. Oh, berarti Om Hendy ini masuk ke komunitas itu. Grup otomotif 1990. Oh, di situ. Iya, terus ada banyak yang itu kayak oldies tuh sebentar. Old school car enthusiast itu juga ada juga. Old school car enthusiast ada ya? Ada. Itu grup di mana tuh? Facebook, di sosmed atau di sosmed? Di sosmed ya? Ada Facebook, ada WA, ada satu lagi apa? Instagram ya. Ya unik juga ya kenapa Gen Z suka sama selera jadul kan? Iya, tapi fenomenanya sekarang begitu. Iya. Ini banyak anak-anak muda lagi pakai Starlet ya. Gitu kan pakai antik kan kapsul, itu. Iya, lucu ya. Lucu banget. Nah, terus kalau kita mengenang lagi zaman dulu ya. Di audio kan ada juga tuh yang bener-bener kenceng banget, bukan kayak sound horek gitu ya, tapi itu pokoknya satu mobil isinya speaker semua. Sound pressure level. Adu kenceng. Adu kenceng ya itu. Adu kenceng. Oh, itu memang adu kenceng. Cuma adu kenceng aja, bagus nggak penting Bagus nggak penting. Beda lagi ya itu beda ya. Beda lagi. Saya nggak main di situ. Oh, nggak main di situ, Om Hendy. Kita mainnya sound quality. Sound quality. Iya. Oke. Nah, itu kan adu kenceng. Apakah jenis mobil itu pengaruh? Misalnya apakah harus sedan? Apakah kalau MPV? Iya. MPV kan? Iya. Mungkin settingannya beda ya? Beda, pengaruh. Paling top sedan ya? Enggak, justru paling enak hatchback atau kalau mobil sekarang MPV atau kayak SUV.
paling enak. Oh gitu, paling enak. Paling enak. Oh kenapa? Dia semuanya ada di dalam satu ruangan, Om. Oh. Speaker semua, subwoofernya masih dalam ruangan yang sama kan di belakang kursi. Oke. Malah SUV ya? Iya. Oh, saya pikir sedan yang paling perfect gitu kalau nikmatin itu ya. Justru enggak. Oh. Kijang Innova tuh enak banget kalau dijadiin. Dibagusin gitu ya Iya, kalau kau nikmatin di situ ya Kijang Innova ya. Karena udah kalau mobil-mobil lama tuh yang enak tuh kayak Jeep RC bisa enak. Terus yang hatchback tuh apa ya? Jeep RC bisa enak. Mercy Tiger bisa, tapi harus kita ada trik-triknya lah supaya enak. Intinya gini, gimana caranya semua perangkat ada di dalam satu ruangan sih. Semua perangkat itu ngakalin gimana ngumpetin Iya. alatnya kan biar nggak kelihatan mata. Kalau ada apaan nih, aduh nggak enak banget ya, ganggu mata ya. Benar. Oh iya, berarti fungsi estetik dong ya, penting banget ya. Betul. Oh, nah dari komunitas terbesar nih, artinya Om Hendy kalau mobil tuh yang paling besar tuh ngerjain mobil apa yang vintage? Paling banyak? Banyak sih Om. Hampir macam-macam ya? Macam-macam. Ada Tiger ada, BMW ada, gitu. Toyota ada. Terus apalagi Honda, udah paling lama-lama banyak kok. Hampir merata. Nah teman-teman pengen tahu nih mungkin berapa lama sih misalnya saya ini punya nih mobil taruhlah DX 885 gitu kan, nostalgia zaman dulu kan nih. Sampai udah ada nih headset mungkin kasetnya kan, mungkin udah mati kali nggak nyala. Nah berapa lama untuk dia jadi bagus? Berapa hari? Seharian doang. Seharian doang. Cepet juga ya? Cepet. Oh, cepet. Barangnya pasti ada? Pasti ada. Oh, nggak nyari kemana dulu gitu, nggak impor dari dulu. Lah. Tapi nggak ada yang impor ya? Enggak lah, barang-barang gitu kan masih banyak di sini kan. Masih banyak ya? Iya. Oh, oke. Tinggal kita nyarinya. Nah kalau mungkin yang mobil-mobil nggak butuh gitu-gitu mungkin yang off-road gitu kali ya? Nah, off-road benar. Ngapain pakai begitu? Ngapain pakai begituan ya? Kan? Karena emang kan intinya kenyamanan berkendara kan. Gimana dia mobil yang lagi macet-macet tiba-tiba enak gitu. Iya, benar. Nah, terus kalau ini kan selera ya Om. Gimana Om Hendy itu bisa memuaskan selera yang beragam? Iya. Selera macam-macam atau cari aman aja nih kayaknya semua orang suka yang settingan begini. Kuncinya sih denger sih Om. Kita denger suaranya ini udah bener belum sih gitu. Kuncinya sih denger sih. Nah, kan biasanya kalau buat ngetes tuh, ngetes lagu kalau orang yang suka rock berarti rock gitu ya? Atau ada juga, satu? Enggak juga. Kalau misalnya ada beberapa lagu memang lagu tes gitu, termasuk tes tone apa banyak lah. Tapi kalau udah jadi gitu ya, udah settingannya bener, masuk di all genre enak Om. Rata-rata ya, jadi umum ya. Lagu apapun pokoknya enak aja. Semua frekuensi. Yang susah tuh bukan nyetel itunya Om. Sumber suaranya ini yang saya cerita tadi. Misalnya yang tadi kan 50, 60, 70 tuh udah beda-beda. Ternyata master yang sama-sama tahun 90 pun banyak yang beda suaranya. Oh, padahal sama-sama tahun 90-an ya? Iya, banyak yang beda. Ada yang ini suaranya bassnya gede, ini lebih ngecas, ini treble-nya bikin pusing gitu. Nah, itu beragam banget. Nah, ini yang kadang-kadang karena sistemnya udah jujur, yang masuk jelek ya kalau ada jelek Om. Apa adanya ya? Apa adanya. Oh, bisa diakalin nggak? Nggak bisa kalau itu. Oh gitu. Itu nggak bisa. Kode source-nya udah begitu ya begitu gitu ya? Ya. Itu nggak bisa diakalin. Ya seperti kayak seperti audio engineer lagi dong ya. Kalau kita makanya kita setting, ternyata harus pakai standar yang tinggi Om. Dapat bagus gitu ya, bagus nih semua. Begitu masuk source-nya jelek ya, keluarnya jelek juga. Tapi toh nggak mungkin kan kita pakai nyetingnya pakai yang jelek supaya kedengeran bagus gitu. Nanti begitu masuk source yang bagus suaranya jadi aneh Om. Jadi kita bikin standarnya udah bagus, all genre bagus, selama masternya bagus. Spotify itu kan masternya beragam. Apalagi kalau misalnya kita turun lagi pakai YouTube. Oh iya, itu lebih berkualitasnya. Lebih udah dikompres kualitasnya pasti banyak yang hilang kan datanya kan. Iya. Nah, tadi balik lagi ke mobil nih.
mobil paling mahal. Kalau tadi kan bukan paling tua tuh ya. Nah, sekarang kalau paling mahal yang Om Hendy kerjain. Jangan disebut dah mah, nggak enak. Nggak enak ya. Karena mahal banget gitu ya. Iya. Oke, paham. Nah, kalau mobil paling baru. Nah, kalau mobil baru sih, mobil yang baru kemarin dari dealer aja udah saya bongkar banyak kok. Gitu. Baru beli dari dealer. Bagus ini gitu. Bro, sini bro. Iya oke. Bongkar langsung trek. Iya, keren. Iya. Nah, jadi emang seru ya. Ternyata saya juga dapat insight di mana untuk orang-orang ini juga senang sama vintage car. Betul. Atau mobil jadul. Dan otomatis mereka punya ingin mobil baru. audionya juga pengen bagus. Bagus, betul. Nah, that's why profesi seperti Om Hendy ini skillnya dibutuhkan. Betul. Bagaimana tampilannya jadul, tapi jeroan dan kualitasnya keren. Iya. Gitu ya. Karena orang-orang ini kan benchmarknya dia dengerin home theater, dengerin dia punya mobil baru. Jangan kalah dong. Misalnya mobil utamanya, mobil baru gitu ya. Nah ini mobil koleksi. Mainannya iya. Mobil mainannya lah sama komunitas. Ya nggak mau kalah dong. Suaranya harus enak kayak gitu. Harus enak kayak gitu. Pas udah dibikin enak, kok ini jadi nggak enak ya. Gitu kan. Dia mobil baru lagi bro. Bongkar bikin gitu. Oke. Ya, itulah apa namanya, saling terkait lah. Nah ini juga ada kaosnya nih Om Hendy audio jadul. Racun. Racun. Nah, itu kita pasangnya racun. Tagline kita racun. Racun. Jadi diracunin ya, kayak hati-hati kena racunnya Om Hendy. Nah Om Hendy boleh ada pesan-pesan nggak ke teman-teman atau yang pengen tahu mengenai audio jadul nih? Iya, kalau mau tahu audio jadul banyak sih ke Instagram saya. Instagram ada ya? Iya, di sini nih. Hendy di sini ya. Boleh kalau mau lebih detail, mau lebih. Kalau mau tanya-tanya juga boleh ya Om? Boleh silakan. Oke. Cukup seru ya ngobrol kita ya. Seru. Oke, itu dulu teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Thank you.